Welcome back to our podcast. Halo Hmm. guys, gimana kabarnya nih? Udah dengerin podcast yang kemarin? Pasti masih pada inget dan kenal dong dengan pembicara kita. Kali ini kita masih tetap punya Kak Dofran yang setia menemani kita. Kasih tepuk tangan ya Halo. dulu. Iya, Kak Dofran ini lagi homesick guys. Dia lagi kangen dengan nasi pecel. Waduh, ketahuan nih. Kan sesuai topik, sesama komunitas saling mengetahui kebutuhan komunitas, teman di Tuh, komunitas ya Cialah. rapih. Oke, teman-teman, sekali lagi shalom ya. Kali ini kita punya topik yang berbeda, seperti yang udah aku spill di awal tentang komunitas gitu. Kak Dofran juga kalau teman-teman dengerin yang podcast minggu lalu itu udah ada sempat ngomongin bedanya gitu ya dengan ngeliat-ngeliat orang di luar negeri, di Taiwan sama di Indonesia gitu. Kita lanjutin ya Kak gitu ya. Oke, Menurut Kakak komunitas itu apa sih gitu? Terus gunanya komunitas apa sih Kak? komunitas tuh apa? Komunitas Iya. Kakak dulu gimana deh gitu? Komunitas. Pergaulan Kakak gitu. Wah ya, ini nih. Kalau secara society, kalau misalnya kita ngomong komunitas yang umum aja, berarti kan pergaulan kita. Aku bersyukur dari aku kecil, aku udah cukup pindah kemana-mana. Oke. Mungkin dari podcast pertama aku ada sempet sih. Iya. Dari SD aku di Bandung, SMP 1 semester di Bandung, terus SMP SMA di Makassar, kuliah S1 Surabaya, S2 S3 di Taiwan. Jadi cukup variatif. Jadi ketika misalnya ngomong komunitas, hal yang mempengaruhiku tuh sangat beragam. Dan ternyata dalam kehidupanku, puji Tuhannya lagi, bukan cuman dari etnis atau tempat yang beragam, tapi semuanya benar-benar beragam. Mulai dari ekonomi, aku Iya. punya temen dari yang emang yang kesulitan ekonomi, sampai yang tajirnya luar biasa, yang dikit-dikit traktir. Tajir Sultan, melintir ya sekarang. ya. Sultan mulai dari rendah hati sampai agak-agak gimana gitu ya. Yang dikit-dikit traktir gitu kan. Waduh. Dan ada yang dari teman-teman yang holy banget, sampai yang sudah merasakan dark side. Waduh, ya itulah ya, dark side dunia. Jadi aku bersyukur bahwa di dalam perjalanan hidupku dari kecil, dari SD sampai sekarang, ngelihatnya cukup broad. Puji Tuhannya itu. Jadi kalau misalnya ngomong komunitas dalam society, itu adalah sebuah lingkungan yang bisa jadi tempat di mana kita bisa menjadi pengaruh atau kita dipengaruhi. Itu tergantung pilihan kita lagi. Setuju. Nyambungin nih. Si tukang nyambung nih. Si tukang nyambung. Apa pernah terpapar gitu atau pernah melihat sendiri lingkungan atau pergaulan yang kurang baik gitu? Pernah terpapar nggak sih Kak? Pernah tertarik kayak temen escape bareng gitu? Pernah terpapar atau pernah terlihat nggak yang bebas? Yang tadi Kakak udah singgung tentang dark gitu. Dark gitu. Kalau terpapar, mungkin kalau terpapar gimana? Kalau melihat pernah. Kalau melihat pernah, tapi hidup enggak. Mungkin mindsetnya waktu itu apa? Aku waktu dari SD ke Bandung itu, di situ aku mulai melihat pergaulan yang emang cukup broad, yang aku bilang tadi sangat variatif itu. Cuman aku datang ke sana saat itu cuman berdua. Waktu itu aku dengan ibuku dong, mamaku. Mamaku lagi ada kuliah, aku SD di sana. Somehow, ini aku nggak tahu, ini mungkin karunia Tuhan juga ya. Aku punya mindset di mana aku nggak pengen membuat mama khawatir. Ya, jadi mindsetku udah kayak gitu. Walaupun aku ada jalan bersama teman-temanku yang dalam tanda kutip nakal, aku selalu berusaha untuk tidak masuk ke dalam sana supaya aku pulang tidak membawa masalah buat mamaku. Somehow mentalitasku gitu. Jadi nggak mau mamaku capek gitu. Jadi bahkan ketika ada suatu masalah pun aku berusaha untuk melihatnya, belajar aja, cuman jangan sampai terpapar. Tapi ketika melihatnya aku pernah. Teman-teman bisa bayangin usia SD udah bisa mabok. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi di zamanku di awal tahun 2000-an itu udah pernah terjadi. Rokok, pornografi, apalagi kalau misalnya laki-laki.
kalau model-model seks bebas itu ya puji Tuhannya aku nggak terjun dan tidak melihat. Itu rada-rada gimana. Tapi hal itu sudah menjadi hal yang cukup umum saat itu ketika aku masih SMP di semester 1. Cuman mungkin kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, aku rasa sih dengan pergaulan dan perkembangan teknologi itu hal yang sangat common. Cuman orang kayak pura-pura tutup telinga, tutup mata aja kan. Tapi makin kesini tuh makin common. Betul. Tapi faktanya teman-teman, dari dulu itu udah ada. Emang dari dulu sih. Hanya sangat apa ya? Sangat tertutup lah kalau yang dulu. Seberusaha mungkin nggak ya. Cuman hal itu tuh sudah ada dari dulu. Oke. Jadi kan ya Kak, sedikit ragi mengkamirkan adonan gitu kan. Nah, ya. Waduh, bagus nih. Jadi maksudnya ada nggak sih peranan orang tua di nasehatin Kakak, jadi yang bisa mempengaruhi untuk Kakak menjaga diri di komunitas gitu. Sama ada pertanyaan kedua, Kakak nemuin benefit apa? Pentingnya komunitas yang membangun hidup Kakak, ada nggak peran pentingnya si komunitas ini, di komunitas yang benar, di komunitas yang Oke. Peran orang tua dulu ya tadi. Aku percaya bahwa dasar value yang ada dalam diri kita itu berangkatnya dari rumah. Betul. Pasti. Tapi bagaimana kita menghidupinya itu kita sendiri yang tentukan. Ya. Jadi papa mamaku memberikan value mereka, mengajarkanku dengan segala boundary-nya, Tapi apa yang terjadi ya itu pilihanku. Mungkin aku dibilang jangan bergaul yang salah, pilih-pilih teman. Tapi ketika misalnya kita melihat fakta diri kita ketika kita masih kecil, apa sih, kita pasti ingin diakui kan? Karena masalahnya ketika kita kecil itu bukan karena soal teman banyak, kitanya ini yang mau diakui, kitanya ini yang mau diterima dalam komunitas kan. Jadi kita berusaha untuk menjadi sama kayak mereka supaya kita diterima. Nyari jati diri kan. Bener. Kita tuh nggak mengaktualisasi diri kita nih siapa sebenarnya. Kita mengikuti komunitas ini. Komunitas yang menurut kita baik. Nah, itu susahnya. Gitu. Jadi value orang tua kita benar. Cuman kita harus punya pemahaman untuk bisa memahami itu dan menghidupi itu. Cuman saat kita kecil, susahnya adalah apa? Kita belum tentu bisa ngerti. Iya. Apalagi ditambah kita manusia, kita masih kecil. Waduh, susah. Jadi menurutku yang paling penting teman-teman, dan kalau nanti teman-teman udah berkeluarga dan lain sebagainya, harus mengajarkan ke anak-anak atau ke kita sendiri kita bahwa pentingnya berdoa dan baca firman. Iya. Itu penting banget karena itu akan menjadi basis kita untuk menyaring semuanya itu. Benar banget Kak. Karena ketika kita bergaul, kita bukan membenci orangnya, tapi kita membenci dosanya. Iya. Ya kan? Jadi aku boleh punya teman dengan segala latar belakang mereka yang mungkin ada terang ada gelapnya. Aku pun juga gitu karena manusia berdosa. Tapi aku nggak membenci dia. Tapi aku menjadi temannya dia, tapi bukan hidup dalam kegelapan yang mungkin dia pernah hidupi. Dan akhirnya apa ketika ngomong pertanyaan keduanya tadi ngomong komunitas dan peran pentingnya. Peran pentingnya. Ini topik yang sangat menarik ketika aku melihat pembahasannya nih. Waduh, ini gimana ngomongnya? Terus aku berpikir bahwa balik lagi ke statementku yang di awal tadi, apa pentingnya komunitas? Kalau misalnya teman-teman nonton podcast yang pertama, itu tempat dialektik, tempat kita beradu kan? Tapi itu karena kita ngomong topiknya mimpi. Dan itu satu hal yang sangat bagus dari komunitas. Iya. Tapi pentingnya komunitas menurutku, itu adalah suatu tempat di mana kita bisa mengenhance dan kita bisa empowering value dan diri kita. Artinya apa? Ketika kita punya satu value A, dengan sendirinya kita akan mencari komunitas yang value-nya juga A. Dan kalau misalnya tiap hari kita membahas tentang value A, berarti itu terus ter-enhance dan terus ter-empower kan? Iya, benar. Itu akan ada terus dan itu sangat penting. Nah, cuman kalau misalnya karena orang kadang berpikirnya gini,
apa pentingnya komunitas? Pentingnya bla 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 bla, gitu kan. Hmm. Dan kesimpulannya apa? Cari komunitas yang baik. Menurutku, Mhm. jawabannya tuh bukan mencari komunitas yang baik, tapi dimulai dari dirinya kita dulu. Value apa yang kita punya? Karena Mhm. itu tadi, kalau kita punya A, komunitasnya kita tuh akan berputar di A. Hmm. Kalau value kita buruk, ya udah, komunitas kita akan buruk dengan sendirinya kan. Dan itu akan Mhm. terempower, terenhance setiap hari, setiap hari. Makin lama kita makin condong. Nah, Betul. gitu. Jadi ketika ingin mencari komunitas, komunitas seperti apa? Pada dasarnya komunitas itu akan punya atribut yang seperti itu tadi yang aku bilang. Mhm. Tapi ketika kita ngomong gimana sih mencari komunitas yang baik atau apa sih komunitas yang baik, yang lebih tepatnya adalah value apa yang baik yang kita punya. Oh, oke. Nah, itu dulu dengan sendirinya otomatis itu akan saling, karena orang akan menarik sesamanya kan. Kalau di Benar, Alkitab kalau nggak benar. salah pisau akan menajamkan sesamanya. Pisau Iya, akan menajamkan sesamanya. iya. Berarti dia harus Besi tahu dia pisau dulu. menajamkan, besi menajamkan besi ya. Iya, besi menajamkan besi. Heeh, Berarti dia heeh. harus tahu dulu dia besi. Betul. Baru kita ngomong Ya, najeminnya gitu. Iya. betul. Kadang orang mungkin miss-nya di besinya itu. Heeh, heeh. Gitu sih. Jadi Oke. mengfeeding diri dengan hal yang baik dulu. Iya, benar Kak. Hmm. Mungkin Vinka ada pertanyaan nih dari Vinka. Menarik ya, kayak apa? Kita harus tahu value baik dalam diri kita dulu gitu. Ini sih Kak, penasaran aja Mas, misalkan mungkin teman-teman atau siapapun gitu ya, yang saat ini tuh kayak gue bahkan nggak tahu loh sebenarnya gue ini salah apa benar, gue ini udah benar belum ya ada di sini, misalkan udah terlanjur nih Kak ada dalam sebuah komunitas yang mana kayak ketika kita udah dalam satu komunitas kita kan cenderung akan menjadi sama ya, kurang lebih akan menjadi sama. Nah, kayak how do I know this community is toxic gitu, kayak gimana caranya tahu gitu loh, kayak bahkan mungkin udah terlalu lama bergaul, udah terlalu lama menyatu dan merasa gak ada yang salah gitu, gimana tolak ukurnya Kak gitu. Nah, aku harus akuin mungkin ini jawaban yang sangat klise buat banyak orang. Tapi yang paling penting adalah baca Alkitab. Betul. Itu karena itu yang bisa mengajar, bisa memperbaiki kita dan mengetahui segala macam kan. Iya. Jadi bagaimana caranya kita tahu? Menurutku pribadi, pertanyaan itu pada dasarnya tidak akan mungkin muncul karena akan dengan sendirinya kita tahu. Menurutku ya, menurutku. Jadi ketika kita bergaul, kita dengan sendirinya ketika kita memang hidup dalam Tuhan. Mungkin ini yang kelebihan orang percaya ya. Aku nggak mau bilang ini sangat artifisial atau sangat mengada-ngada, tapi ini benar. Roh Kudus itu benar ada ngomong. Dan sebenarnya kita juga tahu, apalagi ketika kita baca firman Tuhan, berarti kita tahu kebenarannya kan. Iya. Jadi ketika ada masalah apapun, sebenarnya kita tuh udah punya hati kecil, udah punya nurani, sebutannya nurani, bahasa commonnya orang ngomong nurani. Itu tuh udah bisa menseleksi itu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya simpelnya bagaimana caranya tahu? Kita akan tahu dengan sendirinya. Kalau if kita benar-benar punya attachment yang baik dengan Tuhan. Berarti balik lagi, kita harus beresin attachment-nya kita dulu. Terus mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi misalnya, tapi gimana Kak, aku udah merasa nyaman di sini, aku udah ada terbentuk di sini. Iya. Harus hati-hati ketika kita udah mulai attachment sama manusia. Betul. Nah, kalau misalnya bahkan ketika kita mengomongkan hubungan kita dengan sesama, dan kita tidak bisa menseleksinya dengan logika yang bersih, dengan logika yang clear, kita harus hati-hati dengan attachment itu. Jangan-jangan kita udah mulai attachment ke manusia, bukan ke Tuhan lagi. Gitu. Karena komunitas itu akan senantiasa berubah. Bahkan komunitas yang dalam pertumbuhan rohani, dalam gereja, itu akan terus berubah. Tapi ketika value-nya sama, ya udah. Fokusnya tuh ke Tuhan, bukan ke manusianya. Gitu. Jadi kita akan bersama fokus ke Tuhan, dengan sendirinya kita akan bisa jadi berkat buat sesama. Tapi orang miss ke Tuhannya dulu kadang-kadang. Iya. Gitu. Jadi harus ke Tuhan dulu, baru kita ngomong gimana caranya kita mau ke sesama kalau kita ngomong ke Tuhan. Gitu. Gitu. Jadi kalau menseleksi, menurutku akan dengan sendirinya.
Tapi yang paling penting Tuhan adalah kasih kepekaan ya. iya, Tuhan akan kasih dengan sendiri. Dan kita punya firman, kita bisa baca gitu. Dan semuanya ada di Alkitab. Asal kita baca. Betul. Asal kita baca dan kita memahaminya ya, Kak. Betul. Asal kita belajar lah. Ya. Selanjutnya nih, Kak. Kan yang aku tahu udah banyak orang, apalagi semenjak pandemi ini, banyak orang yang mulai mundur teratur gitu, meninggalkan komunitas, ngerasa tau-tau hilang. Nggak kerasa, tapi akhirnya teman-teman komunitas lain nyadar gitu, ini orang hilang kemana. Pokoknya anak muda sekarang kayak apalagi yang introvert tambah lagi gitu. Pokoknya banyak orang yang makin meninggalkan komunitas, merasa nggak penting komunitas gitu. Walaupun mereka udah tahu komunitas ditinggalkan, komunitas yang baik, yang membangun. Aku minta ini dong, Kak, kesaksian Kakak, apa yang Kakak alami, yang udah pernah benar-benar Kakak alami, pentingnya komunitas yang akhirnya udah bisa sampai memberikan kontribusi ke karakter Kakak, mungkin dari teman-teman di Taiwan, teman-teman seiman, komunitas gitu. Kesaksian nyata, gue dulu nggak gini loh, tapi karena ada komunitas ini, dia ngebantu gue ngebentuk ini loh, gitu. Oke. First of all, I'm introvert myself gitu. Jadi emang kalau mau komunitas itu susah banget dan exhausting. Apalagi milih-milih ya. Milih-milih, selektif banget. Terus exhausting lagi kalau udah mulai rame kan. Jadi buat introvert di luar sana, kenalannya. Kalau komunitas. Tapi pentingnya apa tuh, Kak? Nah, pentingnya. Satu mungkin dari atributnya ya, mengenhance value-nya kita. Cuman kalau dari kesaksianku pribadi, kalau ngomong komunitas rohani, oke lah, aku bergereja dari kecil, terus udah ada persekutuan, mungkin kalau teman-teman Kampar tuh youth ya sebutannya. Youth ya. Ya, di gereja aku sebutannya pemuda lah, ya, bahasanya aja beda. Cuman model komunitasnya gitu. Tapi makin dalam ketika aku S1, ada suatu sebutannya PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Ya. Itu mereka ada membentuk kayak kelompok-kelompok kecil. Jadi anak tahun ketiga membimbing anak tahun pertama. Nah, waktu aku tahun pertama, aku juga udah masuk situ. Hanya saat itu aku melihat belum ada pentingnya itu. Itu di tahun aku pertama. Dan ketika aku tahun ketiga, ada temanku yang sangat menggedor-gedor aku untuk ikut jadi pembimbing kelompok kecil. Padahal aku nggak aktif di PMK nih. Cuman mungkin dia merasa bahwa aku ada punya kapasitas di mana aku bisa membagi ilmu. Oke. Dan somehow dia sangat-sangat gigih lah. Padahal aku udah ingkar janji beberapa kali. Jadi jangan ditiru. Ingkar janji itu tidak baik. tapi dia sangat gigih. Jadi aku berpikir apa ini cara Tuhan gitu ya. Gitu. Aku ikut. Aku jadi pembimbing kelompok kecil. Setahun. Jalan dengan segala dinamikanya. Dan mereka udah bisa mandiri juga masing-masing. Ketika aku S2 S3 di sini, puji Tuhannya aku ada ikut dalam suatu kelompok, kita sebutnya KTB, kelompok tumbuh bersama. Di sini itu dibentuk oleh salah satu mahasiswa Indo di sini. Beliau udah kembali ke Indo sekarang. Sebenarnya fokusannya adalah mau belajar Alkitab, tentang Alkitab. Jadi tiap minggu kita kumpul, kita diskusi. Berdialektik, diskusi, ngadu tentang firman ini. Jadi biasanya berapa hari sebelumnya kita persiapan dulu, baru kita diskusi. Dan itu puji Tuhannya udah berjalan sampai sekarang. Hanya mungkin kelompoknya udah mulai terpecah-pecah, jadi kelompok yang lebih kecil, karena udah mulai banyak kan. Jadi sebenarnya dalam perjalanannya aku tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang komunitas Kristen pertumbuhan secara sadar, aku harus jujur itu terjadi saat aku S2. S2 sampai S3. Yang secara sadar ya, yang aku punya nalar dan kemauan untuk benar-benar bertumbuh, bukan cuma ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan dari kecil juga udah ikut gitu. Iya. Nah, cuman apa sih bedanya? Aku jadi berasa bahwa karena mungkin mindsetku ketika orang belajar itu dengan diskusi, salah satu hal yang paling baik selain baca buku dan diskusi. Dengan begitu aku punya pendalaman firman Tuhan yang lebih dalam. Kenapa ulang lagi? Pendalaman firman Tuhan yang lebih baik. Jadi berarti oh iya, ada sesuatu hal yang terus baru di tiap minggunya ketika aku melihat sesuatu gitu. Jadi
ketika aku menjalani hari ke depannya setelah belajar, oh aku bisa meng-approach-nya tuh dengan suatu pandangan yang baru. Berarti itu ada value banyak banget value yang bisa aku pelajarin. Satu, humble. Karena gimana aku mau nerima idea orang lain kalau aku nggak humble dulu kan. Betul. Ketika aku berdiskusi. Apalagi aku jadi mulai peka. Karena ketika kita ngomong bertumbuh, kita bukan cuma datang buat belajar. Karena kadang-kadang orang ada miss di sini. Ketika mereka merasa secara psikologis, mungkin ada beberapa buku juga yang membahas, kadang sense of power itu dimiliki ketika kita juga punya informasi, bukan cuma uang atau posisi, tapi punya informasi. Itu yang jadi basic mindset kenapa orang tuh suka gosip. Karena dia merasa dia tahu, kan? Iya, Kamu nggak tahu, aku tahu. Bagi-bagi info. Dia ada punya sense of power. Nah, kadang kita harus hati-hati ketika kita datang mau belajar firman Tuhan, karena kita merasa kita pengen punya knowledge-nya. Belum tentu menghidupinya loh, tapi tahu, oh iya ya, dari Filipi 1 ayat 1 tuh tentang ini, wah aku tahu lebih banyak. Gitu kan? Enggak. Tapi harus menghidupinya. Dan dalam kelompok tumbuh bersama, kita juga belajar untuk menghidupinya. Artinya apa? Tiap hari kita, gimana bro? Katanya lu kemarin lagi galauin ini. Oh iya, sekarang aku lagi berusaha nih. Lu katanya kemarin begadang, tidur udah bener belum? Hal-hal yang simpel sih sebenarnya. Tapi itu membantu pertumbuhan kita, dan nggak cuma itu, kita juga saling mendoakan. Jadi banyak value, peduli, rendah hati. Jadi kalau kayak dibilang, apa sih bedanya Kak? Mungkin sebelumnya aku sombong, karena aku lebih rendah hati. Bahkan sekarang aku pun sombong ya, karena ngomong aku rendah hati ya. sorry. Tapi maksudnya kayak gitu. Jadi aku lebih peka, aku lebih peduli. Jadi itu tadi. Mungkin ada satu value baik yang aku punya. Apa itu? Value firman Tuhan itu. Dan ketika aku dalam komunitas, itu mengenhance hal itu. Dan mulai sedikit demi sedikit mengikis hal-hal buruk yang ada dari dalam diriku. Jadi baiknya komunitas ya balik itu tadi, mengenhance sesuatu yang baik. Jadi mungkin aku punya value itu karena Tuhan hidup dalamku kan. Yesus hidup dalamku. Cuman karena masih dalam kedagingan, susah nih. Ini adalah salah satu bentuk supporting system. Tapi ingat lagi, bahwa yang penting adalah komunitas bersama Tuhan. Komuni bersama Tuhan. Bersekutu sama Tuhan dulu. Baru kita ke komunitas kita. Dan puji Tuhannya, aku bisa belajar itu sekarang sih. Jadi buat teman-teman yang masih S1 atau masih SMA, kalau denger ini, carilah komunitas yang baik. Belajarlah firman Tuhan. Tidak pernah terlambat. Oke. Kita rangkum kali ya. Boleh. Saatnya aku merangkum. Jadi teman-teman, apalagi yang pengen kuliah di luar kota, harus keluar kota atau keluar negeri gitu. Saya juga pernah yang namanya jadi keluar mesti keluar kota kerja, tapi kalau saya memang agak susah sih Kak, nggak punya komunitas yang benar. Mungkin kalau komunitas yang untuk rusak bareng gampang gitu. Gampang. Benar kan? Kita juga pernah di Bandung. Oh itu banyak banget Pak yang nemenin, banyak yang datang. Ayo Sabtu lu gue jemput, kayak gitu aja. Cepat gitu. Nah, jadi melalui podcast ini buat teman-teman yang mau kuliah, mungkin dari suatu daerah terpencil mau kuliah masih dalam Indonesia pun gitu, di kota Jakarta atau dimanapun, please, penting banget seperti podcast hari ini, pentingnya komunitas. Jadi jangan menyepelekan. Jadi seperti yang tadi tuh, ketika Kak Dofan lagi sakit atau lagi lemah, kadang iman kita ya kan Kak. Betul. Gitu. Ketika ada komunitas yang juga sama, takut dalam Tuhan gitu. Ini bisa, jadi seperti bara, saling membakar satu sama lain gitu kan, kalau mau bikin barbecue. Jadi barbecue. Ya, jadi saling membakar untuk memberikan gairah dalam arti dalam Tuhan, misalnya lagi lemah, lagi ada masalah, juga punya komunitas, misalnya lagi ada pelajaran yang nggak ngerti di kampus gitu, bisa minta tolong, apalagi sebagai pendatang ya di negeri orang atau di kota orang, itu sangat penting menemukan komunitas yang tepat. Jangan takut juga untuk meninggalkan kalau kamu rasa komunitas kamu tuh udah toksik gitu, walaupun udah nyaman, tapi seperti firman itu gitu. Nah, pergaulan yang baik kan dirusak dengan pergaulan yang buruk gitu. Apa yang udah baik di dalam kalian seperti yang Kak Dofan, value-value dari orang tua,
orang tua udah coba menjaga kalian dari kecil gitu. Tapi memang balik lagi, that's your will gitu kan. Nah, mau gimana gitu. Jadi mulai sekarang ya harus cari komunitas yang tepat. Dan itu sangat berguna untuk membangun kalian di situ. Karakter kita juga, tadi Kak Dofran juga ada sempat bahas deh bagaimana belajar dari satu sama lain gitu, seperti besi menajamkan besi yang udah dibahas. Kita melihat kok ada orang bisa se-humble itu, aku mau belajar gitu, memberikan energi positif. Apapun yang memberikan energi positif buat kita, mungkin itu komunitas yang baik untuk kita gitu. Jadi jangan takut untuk meninggalkan kalau kamu udah rasa komunitas kamu itu toksik atau tidak membangun kalian. Jadi itu aja ya Kak. Ada yang mau ditambahin Kak Dofran? Mungkin. Yang penting mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri betul. juga. Nanti harus kalian kuat. akan menyeleksi, betul. Karena Betul. judulnya kan bijak dalam bergaul. Iya, benar. Kita bijak dulu, baru bergaul. Bijak dulu. Yang introvert, kalian juga tetap butuh gitu. Benar. butuh. Kalian butuh. Walaupun 1-2 orang gitu, pastikan ada bisa saling mengingatkan jadinya gitu. Jadi alarm gitu. Itu aja untuk podcast kita minggu ini. Hari ini semoga podcast ini memberkati kalian, teman-teman di luar sana. Pokoknya masih ada yang penasaran sama Kak Dofran, mau nanya-nanya tentang komunitas. Kak, secepat apa sih misalnya di Taiwan ketemu komunitas yang tepat gitu. Tadi belum sempat ketanya gitu. Iya, belum. Secepat apa? Please ketik di kolom komentar kita di bawah ini. Kak Dofran dengan senang hati 24 jam 7 hari. Waduh. Gitu. Siap. Apa komen. Itu? Langsung demam nih Anda. Pokoknya teman-teman kalau pengen minta tips trik juga gimana untuk cari komunitas di luar negeri yang sedang berencana kuliah di luar negeri, bisa. Pokoknya nanti Kak Dofran pasti balas. Jangan lupa teman-teman kalau suka kasih tahu juga teman-teman yang lain info tentang podcast kita yang memberkati ini gitu. Pokoknya kita punya visi anak muda harus bangkit gitu. Pokoknya di like, di subscribe, jangan lupa di share sama di follow. Pantengin kita terus guys dengan topik-topik yang berbeda yang tentu asiknya dan memberkati. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah. 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 Memberkati.